Untuk berakting di film Jangan Panggil Mama Kafir, seperti apa sih dan kamu berperan sebagai apa? Di sini Umi jadi ustazah Habibah kalau nggak salah ya. Jadi memang harus belajar tentang agama lah di sini, karena Umi memang di sini kan benar-benar ustazah. Jadi sebagai ustazah, jadi pembawaannya harus lebih serius, lebih kalem, lebih galak, lebih tegas, karena itu di luar dari Elma Tiana yang sesungguhnya. Jadi ada sih scene yang bikin aku grogi ya, itu pada saat aku tuh ceramah gitu di depan ibu-ibu. Nah, di situ tuh aku ngalamin yang namanya tik berulang-ulang tuh pada saat adegan aku ceramah. Karena beda ya, buat aku tuh beda banget begitu kita berakting, tapi ini berakting sebagai ustazah gitu. Jadi agak-agak grogi lah sebenarnya. Tapi kan kamu sering datang ke kajian-kajian juga kan? Iya, kalau kajian kan mendengarkan, bukan yang memberikan kajian gitu. Jadi kan sangat hati-hati banget gitu kan. Padahal malamnya itu udah ngapal gitu ya kan. Begitu ininya ternyata beda gitu loh. Beda kita tuh berakting dengan kamera dengan namanya, dengan kita berakting tapi orang banyak gitu yang ngeliatin kita, itu aku agak nervous sih waktu itu. Mungkin sempat nanya-nanya juga nggak sih sama yang kenal-kenal kayak ustazah-ustazah yang mau udah biasa memberikan ceramah gitu? Jadi karena mungkin pembawaannya harus lebih serius, karena Umi kan memang tipe Umi yang tegas, yang galak, yang wibawa gitu kan. Jadi mungkin karena aku terlalu tegang, jadi lupa mulu dialognya. Karena menghadapi dengan ibu-ibu, padahal ibu-ibu ya figuran semua. Ya mungkin itu tadi ya, baru kali itu sih selama saya syuting itu baru kali ini gitu yang agak-agak kok jadi nggak masuk ke otak aku gitu ya, karena pembawaannya si Umi ini. Berarti cukup beban juga ya? Cukup beban gitu. Jadi aku padahal waktu pas mau sebelum masuk take itu aku biasa aja gitu. Nah pas aku duduk ceramah, ibu-ibu padahal figuran masuk tuh, ibu-ibu semua ngeliatin semua ke aku. Jadi aku langsung aduh kayak beban gitu. Salam lulu. Tapi kayak boleh sedikit nggak dari film ini, apa sih pesan yang kamu dapatkan? Mungkin pasti ini kan udah banyak banget ya orang-orang yang mengalami hal-hal seperti ini, bahkan ada yang ditabrak aja lah sampai ke pernikahan, endingnya juga. Ya, kalau Umi Habibah ya ceritanya di sini kan memang mengajarkan untuk anak-anak itu, karena Umi di sini ustazah, jadi pastinya memberikan ke anak-anak ini pegangan di dalam hidupnya adalah nilai-nilai agama yang nomor satu gitu. Jadi itu penting untuk mereka ke depan nanti gitu. Bahwa agama itu dinomor satukan, dididik dari awal tuh agama nomor satu di dalam keluarga. Tapi sih pada kenyataannya juga kehidupan kita ya memang itu juga perlu gitu. Perlu di sini juga saya belajar juga bahwa oh iya, sedini mungkin kita harus mengajarkan akhlak dan yang agama, dan juga masalah sholat, masalah pokoknya pendidikan agama dari awal itu udah harus diterapkan. Itu bener banget. Umi setuju. Aku setuju segitu atas didikannya Umi gitu. Belajar juga aku di sini. Oke, kayak Elma, tapi ini agak salvo di usia yang sekarang makin cantik. Seperti apa sih? Mungkin kan kemarin juga ada sempat beredar kabar kalau memperbarui wajah, akhirnya memutuskan. Ini gimana nih mungkin? Ya, karena kan aku memang cita-cita dulu kalau umur 50 mau facelift. Jadi walaupun telat di 51 ya nggak apa-apa gitu. Karena mungkin karena dunianya masih di sini, masih di entertain, masih kadang-kadang aku kalau nonton film-film orang gitu yang seusia sama aku berkaca gitu. Wah, umurnya sama nih gitu kan. Tapi kok ini ya gitu. Jadi karena aku ngerasa ngelihat orang kok dia kok kayak nggak perawatan ya. Jadi aku takut dikomplain gitu. Takutnya itu udah tua ya sekarang. Jadi ya aku memang senang dengan kecantikan, senang dengan perawatan.
Jadi memang waktu itu cita-citanya pokoknya umur 50 kayaknya udah harus aku mau di facelift gitu. Berarti ini emang udah target yang sudah direncanakan lama ya? Udah lama banget dari umur 35 sudah ada niatan ya. Cuma kata orang-orang kalau mau facelift itu umur 50 gitu. Aku 51 gitu. Oke, Kak Elma berarti sempat insecure dong. Maksudnya ketika usia udah memasuki kepala 5, insecure kan tadi orang kok masih cantik ya, takut. Iya, aku ini memang dari gimana? dulu, aku dari kecil itu memang suka namanya perawatan, lulur, pijat, muka. Memang dari kecil aku udah suka dengan yang namanya perawatan dari dalam, dari luar tuh udah terbiasa dari kecil. Jadi begitu udah umur 35 tuh udah ngerasa, aduh, kayaknya kulit kayaknya udah pakai skincare udah nggak bisa gitu. Pakai benang-benang, aku tuh hobi banget di benang. Setahun sekali tuh pasti benang gitu. Nah capek juga kan ya, nunggu 51 tuh ya, umur 50 tuh nunggunya lama banget. Jadi benang pas udah 50 udah langsung tinggalkan benang, langsung facelift aja biar nggak benang-benang lagi. Di mana sih melakukan facelift kan? Di Korea, di Korea. Seperti apa? Mungkin diajak teman atau bagaimana, atau kamu emang udah niat nih Udah kayaknya browsing emang harus ke Korea gitu? ya, emang harus waktu itu karena temen-temen ada melakukan plastik surgery itu di Korea banyak, jadi aku mulai nanya-nanya gitu, mulai browsing, mulai mencari gitu kan. Akhirnya menemukan agent gitu di sana gitu, yang untuk supaya aku tuh lebih nyaman, lebih percaya diri gitu. Takutnya kan kalau di Korea kan juga yang kita tahu nggak boleh sembarangan juga, kalau kan bisa zong juga, nggak selalu di Korea itu bagus gitu. Itu berapa lama tuh riset atau meyakinkan ini kayak mantep nih gitu? Karena memang dari umur 35 itu memang udah mau rencana di facelift, akhirnya pas di umur 50 udah mulai mencari gitu. Nah terus lihat review, ketemu sama agent, ngobrol ya siapa aja atau reviewnya kita lihat, ya udah yakin. Sampai di sana alhamdulillah semuanya berjalan lancar, nggak ketakutan, nggak seperti apa yang kita bayangkan, pokoknya nyaman aja gitu. Itu berapa lama tuh Mbak? Ada kah? Setahun kah? Pengobat, maksudnya recovery-nya? Maksudnya riset, gue nyari tempat ini gitu. Kayak kan ada satu tahun aku melakukan riset itu. Pemulihannya ya 2 minggu. Pemulihan bengkaknya 2 minggu, tapi bagusnya itu di 6 bulan, ini baru 5 bulan. Tapi dari umur 30 ke 50 pernah nggak sih ngerasain insecure, kayak gue nggak pede atau merasa penampilan lagi nggak oke gitu akhirnya? Iya, mulai nggak pede dia pas udah di 49 deh tuh. Kalau 35 kan masih ya perawatan, 40 tuh udah mulai dibenang, dan 50 udah capek benang terus gitu, karena kan benang itu nggak awet, cuma 1 tahun aja, habis itu kita kendor lagi gitu. Karena kan suka nonton, aku hobi nonton gitu kan, ngeliat teman-teman gini, perasaan umurnya di bawah aku deh, tapi kok udah kelihatan urutannya, tapi kok udah ini ya. Jadi aku takut dikomentarin orang seperti itu, makanya aku tuh suka nggak pede gitu loh. Jadi ada rasa insecure dari penampilan orang di TV gitu ya? Gitu. Misalnya dia di bawah aku, tapi dia udah kelihatan kayak udah turun sana, turun sini gitu. Aku takut dikomentarin kayak gitu, jadi ya melakukan itulah. Tapi Kak Elma sendiri nggak ada rasa takut? Maksudnya kan mungkin karena emang udah biasa perawatan terus melakukan benang, tapi kan ini kan operasi dan banyak juga kan beberapa orang yang gagal mungkin ya gitu. Nggak ada rasa takut nih untuk memulai itu? Nggak begitu. Aku udah research 1 tahun, ketemu dokternya juga kan gitu, ngobrol sama dokternya, terus siapa aja yang sudah ini gitu. Ada sih lucu pada saat mau dibius, aku bilang sama dokter, saya nanti kira-kira bangun lagi nggak ya? Udah mau tenang aja ya. Tapi memang suasana di sana tuh nggak menakutkan sih. Jadi aku tuh masuk ke ruang operasi kayak masuk ke ruang dokter gigi gitu kan. Ini operasi di sini nih gitu kan. Terus juga tekniknya dia juga diinfus biasa gitu, bukan yang kita suntik bius juga nggak takutin gitu. Jadi awalnya dia langsung kayak orang ngasih kayak cairan gitu kan di ini. Aku pikir tuh dia mau kasih cairan yang infus gitu. Kita berpikir tiba-tiba tidur hilang gitu. Dibuat nyaman ya? Dibuat nyaman lah gitu. Tapi mungkin setelah melakukan facelift ada lagi nggak sih keinginan yang pengen
kita lakukan lagi dari segi kecantikan? Aku juga kan nggak terlalu signifikan banget ya, maksudnya memang kebutuhan aku memang ditarik aja, memang ditarik supaya lebih kencang, terus sama dibuat kelopak gitu. Jadi aku sekarang tuh nggak susah-susah lagi bikin eyeshadow gitu. Jadi kalau mau pergi cuma tinggal set udah perginya tuh semenjak di facelift sama dibikin kelopak aku jarang dandan. Jadi keluar tuh cuma pakai sunblock sama lipstick gitu. Nggak kayak dulu kan, aduh bikin mata tuh susah banget tuh untuk bikin mata tuh. Jadi mata aku belok tapi nggak punya kelopak gitu. Jadi untuk bikinnya tuh bisa 1 jam sendiri untuk mata. Kalau sekarang udah aja pakai sunblock set keluar lipstick. Simple, lebih simple. Happy ya? Happy. Jadi puas dengan hasil ya? Pas sih ya, nggak ada yang dirubah. Tadinya mau hidung, tapi nggak boleh. Tapi kalau boleh tahu Kak, setelah melakukan facelift ini ada downtime-nya nggak sih? Maksudnya kembali lagi nggak sih ke bisa menjadi kerutan lagi atau seperti berapa lama gitu? Paling kalau yang aku tahu facelift itu kayaknya 5 tahun kayaknya ya. Bisa 5 tahun kayaknya deh. Awetnya. Oke. Terima kasih. Berarti itu tadi tuh